Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin. Oke, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan pertemuan kelima tentang kesehatan reproduksi remaja. Tujuannya adalah agar kalian memiliki pengetahuan yang benar terkait kesehatan reproduksi dan seksual remaja, sehingga kalian mampu memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kalian serta apa yang harus dilakukan, sehingga dengan pengetahuan yang tepat kalian akan memiliki sikap dan perilaku yang baik dan terhindar dari perilaku yang buruk atau negatif. Oke, sebelumnya kita akan mengenal lebih jauh tentang kesehatan reproduksi remaja. Menurut BKKBN 2012, kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses produksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Itu adalah pengertian kesehatan reproduksi remaja menurut BKKBN tahun 2012. Oke, berikutnya, kenapa sih remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Oke, masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik maupun biologis, sehingga penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 hingga 18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Berikutnya adalah kenapa harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Oke, kita akan bahas karena di sini menyangkut tentang alat reproduksi, maka di sini menyangkut tentang alat kelamin yang merupakan tempat pembuangan sisa metabolisme sehingga daerah sekitarnya menjadi kotor, lembab, dan mudah berkembang biak kuman serta jamur. Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan reproduksi keringat di sekitar alat kelamin, itu semua dapat menambah kotor dan lembab di tempat alat reproduksi. Nah, untuk membersihkannya kita hanya cukup membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang serta keringkan. Oke, karena kelembapan jamur akan mudah tumbuh dan menimbulkan rasa gatal. Bagaimana cara agar terhindar dari kuman dan jamur? Nah, yang pertama kita harus menggunakan celana dalam yang bersih, celana dalam tidak ketat, dan ganti 2 kali sehari. Berikut adalah hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pria. Yang pertama, jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan air mengandung jamur dan bakteri. Yang kedua, mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Yang ketiga, menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Yang keempat, pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah menumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Dan yang terakhir, jaga kelembaban. Jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat dengan alat kelamin. Nah, berikutnya hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim meluruh sehingga vagina mengeluarkan darah, amat mudah terkena infeksi oleh karenanya. Gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari atau setiap setelah buang air kecil. Atau bila pembalut telah penuh dengan darah atau saat mandi, gunakan pembalut bersih. Ganti secara teratur, buang pembalut yang sudah penuh. Bila pembalut yang digunakan pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas dahulu pembalut dengan air. Bungkus pembalut kemudian buang di tempat sampah. Jika pembalut digunakan berkali-kali, segera cuci setelah selesai digunakan. Jemur hingga kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap digunakan.
Hindari menggunakan pentil terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus organ intim karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Jika terlalu sering digunakan, justru akan membunuh bakteri baik dan vagina yang akan memicu tumbuhnya jamur. Pembahasan berikutnya adalah pubertas. Pubertas adalah suatu tahap perkembangan di mana seseorang individu belum dewasa akan mencapai ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Masa puber laki-laki usianya antara 13 sampai dengan 14 tahun dan perempuan usia 11 sampai dengan 12 tahun. Batasan umur ini tidak mutlak, tergantung faktor gizi, lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Ciri primer pubertas laki-laki. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksinya. Artinya organ reproduksinya telah matang. Oke, ciri sekunder pubertas laki-laki. Yang pertama adalah bahu dan dada bertambah lebar. Yang kedua, tumbuh menjadi lebih berotot, bertambah berat dan tinggi. Yang ketiga, tumbuhnya jakun. Yang keempat, suara pecah dan menjadi lebih dalam. Yang kelima, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar ketiak dan alat kelamin. Pada sebagian remaja laki-laki juga tumbuh rambut di lengan, tungkai, dada, punggung, dan wajah, kumis atau jenggot. Ciri primer pubertas perempuan. Pubertas pada perempuan ditandai menstruasi pertama yang disebut menarche. Menstruasi adalah luruhnya lapisan dinding dalam rahim yang mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Berikutnya, ciri sekunder pubertas perempuan. Yang pertama, bentuk tubuh menjadi sedikit bulat karena lemak mulai menumpuk. Yang kedua, pinggul melebar. Yang ketiga, payudara mulai membesar. Dan yang keempat, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar ketiak dan alat kelamin. Pada beberapa remaja perempuan juga tumbuh rambut sedikit di lengan dan tungkai. Baik laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak dan dapat menimbulkan jerawat, dan jumlah keringat dapat bertambah. Berikutnya adalah HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV itu sendiri adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, apabila sudah terkena HIV, maka akan terkena AIDS yang berhubungan erat dengan HIV, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah sebutan kondisi tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuh sangat rusak akibat HIV, sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh. Bagaimana cara penularan HIV? Nah, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, atau bekas penggunaan HIV, atau benda tajam tercemar darah yang mengandung HIV, melalui transfusi darah yang ternyata darah yang ditransfusikan mengandung HIV, melalui darah ibu ke ibu yang dikandung dalam rahimnya, serta melalui ASI dari ibu yang menghidap HIV kepada bayinya. Oke guys, anak-anak, bagaimana penjelasannya? Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Dan dengan ini kita bisa mengetahui dampak positif kita mempelajari tentang reproduksi remaja dan juga bahaya-bahaya apabila kita salah mempergunakan ilmu yang kita pelajari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian mendapat manfaat dari pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.